Inilah kritik saya terbesar, kok relawan dipertahankan? Bukankah relawan itu hanya untuk pemenangan Pilpres, baik 2014 maupun 2019? Saya katakan ya, ketika Presiden Jokowi sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, maka dia bukan Presiden relawan. Dia Presiden kita semua, entah Anda pernah jadi relawan atau sama sekali tidak pernah menjadi relawan. Ketika Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, maka nama Jokowi itu adalah part of the state. Tidak boleh sembarangan organisasi masyarakat sipil menggunakan nama itu. Jadi harusnya bubar atau mereka membentuk organisasi baru yang tidak lagi menggunakan nama Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Ini ada berita yang menarik, yang kalau dari konsep hukum, dari konsep hukum tata negara, menarik untuk dibahas ya. Beberapa kali saya sudah pernah membahasnya, tapi tidak salah kalau di-mention terus-menerus, yaitu soal relawan Jokowi. Ini sebagaimana dilansir oleh Detik News, Jokowi, ada saatnya saya tentukan arah kapal besar relawan Jokowi. Jadi dari judul ini, one thing for sure ya, berarti relawan itu masih ada. Eksistensinya masih diakui oleh Presiden Jokowi. Nah inilah kritik saya terbesar, Sobat RH sekalian. Kok relawan dipertahankan? Bukankah relawan itu hanya untuk pemenangan Pilpres, baik 2014 maupun 2019. Saya katakan ya, ketika Presiden Jokowi sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, maka dia bukan Presiden relawan. Dia Presiden kita semua, entah Anda pernah jadi relawan atau sama sekali tidak pernah menjadi relawan. Tapi coba kita baca ya, karena ini pernyataan yang menarik yang baru dilansir hari ini. Jakarta, Presiden Joko Widodo Jokowi menyebut relawan Jokowi sudah mulai ditarik-tarik dukungan oleh para calon di Pilpres 2024. Jokowi meminta relawan sabar karena dia pasti akan menentukan sikap. Luar biasa ya. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutan rapat pimpinan nasional relawan Seknas Jokowi seperti ditulis Minggu 13 Juni 2021. Mulanya, Jokowi menyebut relawan-relawannya memang seksi di mata tokoh politik. Akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan saya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Benar nggak? Ujar Jokowi. Jokowi mengungkapkan memang sudah ada relawannya yang ditarik mendukung calon tertentu, tapi lebih banyak yang sabar. Jokowi mengimbau para relawan bersabar dan tidak terburu-buru menentukan peta politik 2024. Dan sekarang saja sudah ada relawan Jokowi yang ditarik-tarik mendukung A, sudah ada yang dirayu-rayu untuk mendukung si B, dan dirangkul oleh si C, dan sebagainya. Tapi masih lebih banyak lagi relawan yang masih menunggu, kata Jokowi. Jokowi mengajak segenap relawan Jokowi mempelajari peta politik dengan seksama. Pada saatnya, kata Jokowi, dia akan membawa kapal besar bernama Relawan Jokowi untuk menentukan sikap politik 2024. Dan jangan-jangan Pak Jokowi bikin partai politik juga. Kalau masih tetap klop dengan PDI Perjuangan, it's okay. Tapi kalau sudah tidak klop lagi, bisa bikin partai baru jangan-jangan. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada para relawan untuk mengamati dulu. Jangan tergesa-gesa, ojo ke susu ya. Mari kita pelajari bersama-sama konstelasi politik.
kita pelajari bersama-sama peta politiknya dengan baik, ujar Jokowi. Saya melihat masih ada waktu yang cukup untuk melakukan itu semuanya. Nanti pada saatnya saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan kemana kapal besar relawan Jokowi ini akan kemudinya kita arahkan. Dan untuk saat ini saya mengajak sekali lagi para relawan semuanya untuk fokus membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID, katanya. Wah, itu sobat era sekalian ya, berita dari Detikcom mengenai pertemuan Presiden Jokowi dengan relawannya, dengan Seknas Jokowi. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya ya, dengan para relawan sekalian yang telah mengantarkan Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, 2014 mengalahkan Prabowo, 2019 Prabowo lagi yang dikalahkan. Saya mengatakan seharusnya relawan dibubarkan. Atau kalau mau dipelihara sebagai sebuah organisasi, ya buat saja organisasi kemasyarakatan yang tentunya tidak menggunakan lagi nama Jokowi. Kenapa begitu? Karena ketika Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, maka nama Jokowi itu adalah part of the state, bagian dari negara. Harusnya tidak boleh sembarangan civil society organization ya, organisasi masyarakat sipil menggunakan nama itu. Karena bisa ada konflik of interest, bisa ada penyalahgunaan kewenangan, bisa justru nanti membawa buruk nama Jokowi kalau disalahgunakan. Jadi harusnya bubar atau mereka membentuk organisasi baru yang tidak lagi menggunakan nama Jokowi. Nah, unfortunately, ya, saran saya ini tidak diikuti dan sayangnya kita tidak punya regulasi yang strict agar nama presiden tidak digunakan untuk organisasi swasta. Kan ini sama saja sobat era sekalian, menggunakan nama presiden untuk organisasi swasta yang harusnya tidak boleh. Harusnya nama Presiden Jokowi itu hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya resmi saja. Bukan untuk organisasi-organisasi non-state. Bahkan bisa dibilang nama seorang presiden biasanya baru diabadikan setelah presiden itu tidak menjabat lagi. Bahkan ketika presiden itu sudah berpulang biasanya. Sebagai contoh misalnya Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, kalau kita ke Washington kalau tidak salah ya, nama lapangan terbangnya Ronald Reagan, lapangan terbangnya Ronald Reagan. Itu setelah Ronald Reagan yang menderita Alzheimer ya, penyakitnya itu meninggal dunia ya pada usia 90 tahunan kalau tidak salah. Sehingga namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Washington kalau tidak salah ya. Hal yang sama ya kita lihat Soekarno-Hatta misalnya, namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang internasional di kita. Nama Soekarno digunakan menjadi nama universitas seperti halnya Bung Hatta. Yayasan menggunakan juga nama dua tokoh ini. Ada juga Bung Hatta Anti-Corruption Award, BACA, penghargaan bagi mereka yang dinilai berdedikasi dalam pemberantasan korupsi. Jadi nama-nama ini digunakan dan itu sah-sah saja karena mereka adalah nama-nama pahlawan, nama-nama tokoh yang sudah menjadi bagian dari sejarah Republik Indonesia ini dan mereka tidak sedang menjabat. Sehingga tentu tidak akan ada penyalahgunaan jabatan. Tapi Joko Widodo atau Jokowi adalah nama Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat. Sekali lagi saya katakan, harusnya nama ini tidak digunakan untuk organisasi-organisasi swasta. Tapi bagaimana? Saya ingin tetap memelihara Seknas, saya tetap ingin memelihara Projo, saya ingin tetap memelihara organisasi-organisasi relawan yang menggunakan nama Jokowi. It's okay. Tidak ada larangan untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan amanah atau ketentuan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang jelas jangan menggunakan nama Jokowi. Lagi pula sobat era sekalian,
terkesan kok nggak enak ya kalau kita menggunakan nama Jokowi seolah-olah dia hanya presiden relawan. Presiden Jokowi adalah presiden bagi kita semua. Ini kebetulan saya di kafe. Jadi sobat era sekalian, kalau ada suara menggelegar, jangan salahkan, mungkin ada reparasi atau apa ya. Karena itu saya katakan seharusnya nama ini tidak dipakai. Itu satu sisi sobat era sekalian ya. Sisi yang lain adalah memang kita harus realistis dengan sebuah kenyataan. Kenyataannya adalah masih banyak organisasi-organisasi relawan Jokowi yang terus dipelihara sebagai alat politik ke depan yang mungkin bisa digunakan untuk pemenangan pasangan calon baik dalam pilpres maupun pilkada. Kita tahu bahwa organisasi pro Jokowi, relawan Jokowi terus bergerak dalam misalnya mendukung calon-calon kepala daerah. Saya tidak tahu apakah Gibran kemarin didukung oleh relawan Jokowi, apakah Bobi Nasution juga didukung oleh relawan Jokowi. Tapi yang jelas tahun 2024 seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, bisa saja dia melabuhkan relawan ini kepada calon atau pasangan calon tertentu. Apakah pasti PDIP atau calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Belum tentu. Karena kita tahu bahwa Jokowi dan PDIP belum tentu atau tidak identik. Jokowi dan PDIP bukan two side in one coin, bukan dua sisi dari mata uang yang sama. Kadang-kadang justru berbeda. Megawati dan Jokowi bukan orang yang selalu seia sekata, yang selalu cocok di dalam pergaulan politik. Sehingga kalau misalnya sobat RH sekalian, katakanlah aliansi PDI Perjuangan menjagokan Prabowo Subianto Puan Maharani, yang menurut survei SMRC Prabowo akan menang dalam pilpres kalau pilpresnya dilaksanakan hari ini, maksudnya hari ini adalah bulan Juni ini, maka tidak heran kalau misalnya PDIP bisa bisa beraliansi dengan Prabowo untuk memajukan pasangan yang sering disebut dan digadang-gadang yaitu Prabowo Puan Maharani. Tetapi bagaimana dengan relawan Jokowi yang de facto memang masih ada? Terlepas saya tidak setuju, belum tentu akan mendukung pasangan ini. Pelabuhan Jokowi dan relawannya sangat ditentukan pada konstelasi politik terakhir. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya Prabowo Puan maju, pasangan apa lagi yang akan maju? Banyak yang memperkirakan termasuk saya, mungkin 2024 dengan presidensial threshold yang masih dipelihara, akan ada 3 pasangan calon. Pertama, koalisi istana yang diperkirakan mungkin bisa diisi oleh PDI Perjuangan dengan 128 kursi. Kemudian Gerindra dengan 78 kursi, more than enough. Karena PDIP sendiri cukup kursinya. Bisa juga ditambah PKB dengan 58 kursi PKB. Ditambah P3, ya it could be possible dengan 19 kursi. Ini menjadi koalisi istana. Saya tidak yakin sebenarnya untuk P3 ya. Koalisi berikutnya adalah koalisi yang sangat mungkin adalah koalisi Nasdem. Nah, koalisi Nasdem ini koalisi hasil konvensi Partai Nasdem. Seperti yang saya katakan, Nasdem akan menjalankan konvensi kalau dia sudah jelas siapa yang akan dicalonkan. Yang akan dicalonkan yaitu juara dari konvensi. Tapi untuk itu harus ada partai yang beraliansi, berkoalisi dengan Nasdem sehingga mereka bisa dijamin paling tidak menguasai minimal 115 kursi agar bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Yang paling aman adalah menggait Partai Golkar. Karena Partai Golkar dengan 78 kursi dan Nasdem dengan 59 kursi lebih dari cukup, more than enough juga untuk mengajukan calon. Tapi Nasdem bisa juga menggandeng PKS dan PAN. Sementara Demokrat gandeng dengan Golkar karena Demokrat dan Golkar juga sudah bertemu.
Jadi bisa jadi tetap 3 calon. Calon pertama koalisi istana, kedua koalisi Nasdem, ketiga koalisi non-istana. Jauh lebih baik. Jauh lebih berkualitas mungkin Pilpres 2024 ya. Yang penting kita harus tetap jaga menjadi Pilpres yang jujur dan adil tentunya. Nah, terhadap 3 calon tersebut, kemana dukungan Presiden Jokowi? Belum tentu kepada Prabowo Puan. Tergantung bagaimana negosiasi terakhir. Bisa jadi malah kepada pasangan atau koalisi Nasdem. Dan bukan tidak mungkin kepada koalisi non-istana, walaupun kemungkinan ini agak kecil. Karena akan merusak konstituen, merusak voters ya. Karena voters tentunya, voters yang terkumpul yang merupakan antitesis dari Presiden Jokowi. Sekali lagi, ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. 1, penyesalan saya terhadap penggunaan nama Jokowi untuk relawan yang masih dipelihara. Padahal saya katakan kalau mereka mau membangun atau membentuk ormas, silahkan gunakan, tapi jangan menggunakan nama Jokowi lagi, karena Jokowi adalah presiden kita semua, the President of the Republic of Indonesia, bukan presiden relawan. Tapi karena ini kenyataan sosiologis, saya mengatakan pernyataan kedua dari Presiden Jokowi adalah mau kemana berlabuh para relawan ini. Saya mengatakan belum jaminan bahwa akan mendukung koalisi istana yang salah satunya adalah PDI Perjuangan. Ya, itu saja sobat era sekalian. Ciao.